kasih setiamu yang kuasa memiliki
di mana kami boleh mengawali hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Kadang kami bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan kami sebagai biji mata Tuhan. Kami adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang telah Kau angkat dari lumpur dosa. Ajar kami Tuhan untuk setia, setia dan setia. Mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai Kau mengangkat kami setia dalam perkara yang besar. Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini Tuhan berasal dari Engkau. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka juga merasakan betapa nikmatnya firman-Mu Tuhan buat perjalanan hidup kami teristimewa sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sharing firman pagi hari ini adalah setia dalam perkara kecil. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini menyiratkan bahwa kesetiaan adalah kualitas yang konsisten, artinya tetap, tidak berubah-ubah. Jadi, jika seseorang tidak dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, maka kemungkinannya adalah orang tersebut juga tidak akan dapat dipercaya dalam hal-hal yang besar. Sebagai contoh, ketika saya dipercaya oleh seseorang untuk mengerjakan rumah kecil yang sangat-sangat sederhana, tapi nggak selesai-selesai,
Dan kalau selesai pun hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar dan juga dengan apa yang diingini oleh si owner atau pemberi pekerjaan. Kalau saya sudah menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, apakah si owner masih mempercayai saya untuk memberikan pekerjaan yang besar? Tentunya tidak. Kenapa? Karena saya sudah tidak bisa memuaskan dari si owner tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setia dalam perkara kecil adalah merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan orang percaya dan sebagai dasar bagi pembentukan karakter yang kuat. Sehingga kalau kita dapat berpegang pada kedua hal tersebut, maka kita akan dapat menjalin hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis, sekaligus juga dapat menanamkan kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam hubungan kerja, dalam hubungan pribadi, dalam pelayanan, dan juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan memperhatikan bukan hanya hasil besar, tetapi sikap hati dan kesetiaan kita dalam hal-hal yang kecil, bahkan yang mungkin tersembunyi dari pandangan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa kesetiaan adalah dasar bagi pembentukan karakter yang kuat. Apa hubungan kesetiaan dengan karakter seseorang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan memiliki hubungan yang erat dengan karakter seseorang. Karena kesetiaan mencerminkan kualitas karakter orang tersebut dalam hal integritas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjaga komitmen. Jadi seseorang yang setia cenderung dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Misal, dalam hal integritas. Integritas adalah konsistensi antara apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Seorang yang setia akan bertindak sesuai dengan apa yang diyakini, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Yang kedua, dalam hal tanggung jawab. Kesetiaan juga mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap janji, komitmen, dan atas hubungan yang telah dijalin. Mereka yang setia akan berusaha memenuhi kewajibannya dan menjaga kepercayaan yang telah diberikannya. Yang ketiga, kemampuan untuk menjaga komitmen. Komitmen adalah sebuah janji yang disertai dengan tanggung jawab untuk kita saling menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Dan ini adalah merupakan fondasi yang penting dalam hal membangun dan menjaga hubungan yang kuat, baik dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, maupun hubungan profesional. Karena itu Bapak Ibu, kesetiaan menciptakan rasa percaya diri dan saling mendukung di antara individu-individu dalam suatu hubungan. Secara keseluruhan, kesetiaan akan membentuk karakter yang kuat, karakter yang sangat berharga dan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan seseorang. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa poin penting
yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah pertama, kesetiaan menunjukkan karakter hati. Tuhan melihat hati yang setia melalui cara kita melakukan tanggung jawab sehari-hari, sekecil apapun itu. Jadi, jika kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, Tuhan pasti tahu bahwa kita pun siap untuk hal yang lebih besar. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita pengikut Kristus harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan dengan motivasi untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, perkara kecil menjadi latihan menuju tanggung jawab yang besar. Dalam hal yang sederhana, melayani tanpa sorotan, menolong tanpa pamrih, menjaga integritas dalam pekerjaan, kita sedang dilatih untuk dipakai Tuhan yang untuk hal yang lebih besar. Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan-Ku yang Tuhanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan bagaimana respon tuannya untuk memuji kesetiaan hambanya dalam mengelola apa yang dipercayakan kepadanya, meskipun dalam perkara yang kecil. Dan tuannya menjanjikan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita sering menyepelekan tugas-tugas kecil yang menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab kita. Contohnya, ketika saya dulu masih kuliah, sering kalau dikasih PR atau tugas itu sering saya abaikan. Akhirnya numpuk dan numpuk. Tetapi pada saat menjelang ujian, kita berusaha kesana kemari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kecil. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan tugas yang kecil, tugas yang besar tidak akan diberikan. Dan akhirnya kita pun tidak bisa ikut ujian. Jadi zaman dulu, ketika ya angkatan saya gitu ya, ketika kuliah itu banyak nyantai, lain dengan sekarang Bapak Ibu, karena sekarang dituntut dengan waktu. Kalau dulu kita kuliah itu sambil nyantai. Tugas kecil kita abaikan, akhirnya numpuk. Begitu mendekati ujian, kita kejar, semua kita kerja selesaikan. Setelah itu menyelesaikan pekerjaan yang besar, dan setelah selesai kita mendapatkan sebuah surat pernyataan bahwa si mahasiswa tersebut telah menyelesaikan tugas, sehingga kita berhak untuk mengikuti ujian. Itu adalah contoh bagaimana kita seandainya di dalam pelayanan pun kita sering mengabaikan hal-hal yang kecil. Bagaimana kita mau dipercaya oleh gembala kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar? Tentunya tidak mungkin, Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan dalam hal yang kecil itu menunjukkan suatu kepercayaan dari pemimpin kita untuk kita
kita boleh melangkah kepada hal yang besar. Yang ketiga, kesetiaan kita mengundang kepercayaan Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa kita dipercaya untuk hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar ke dalam tangan kita. Tanggung jawab rohani bertumbuh seiring dengan kesetiaan kita. 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ayat ini sungguh memberikan kesan bahwa tugas utama seorang pelayan Tuhan adalah setia dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ini berarti bahwa kesetiaan kepada Tuhan, terutama dalam pewartaan firman Tuhan, adalah hal yang paling utama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dalam hal kecil seringkali dan sering juga saya alami akan membawa berkat dan sukacita yang lebih besar, serta membuka pintu untuk tanggung jawab yang lebih besar, terutama ketika kita dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melangkah lebih jauh Tuhan, untuk kami boleh senantiasa menyenangkan Engkau. Karena itulah tujuan hidup kami satu-satunya. Amin.
Biarlah kami tetap setia kepada Engkau Tuhan dalam hal yang kecil Tuhan, maka Engkau akan kepercayakan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendro Tuhan. Kiranya memberkati kami semuanya, pakai dalam kehidupannya Tuhan. Pak Hendro itu menjadi berkat bagi banyak orang, berkati seluruh anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu dan mantunya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita angkat tangan kita ke atas, kita berkat. Sikandara lapa, sikandara lapa, sikandara lapa. Diberkatilah kepada waktu datang tempat ini, maka diberkatilah pula pada waktu engkau meninggalkan tempat ini. Dengan kedua belah tangan Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil. Diberkatilah keluargamu, suamimu, anakmu, istrimu, bahkan orang yang tinggal satu rumah denganmu. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terimalah sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kesembuhan, kebahagiaan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Kita diberkati dalam nama Yesus. Yes. Aduh, terima kasih yang sudah bergabung. Sampai ketemu besok pagi.